Buatlah semua jurnal penyesuaian pada akhir periode. Ceritanya di sini dia tutup bukunya bulanan 31 Januari. 31 Juli untuk bulan Juli ini. Beberapa akun sudah diketahui saldo awalannya, beberapa enggak. Kita pakai yang nanti kita butuhkan. Coba teman-teman lihat di sini. Untuk yang pertama, memangnya kenapa ya kalau kita punya notes payable yang ada bunganya 6% per tahun? Itu tipe jurnal penyesuaian yang mana? Nanti waktu teman-teman belajar lihat yang tab adjusting sudah saya rangkumkan di sini. Jurnal penyesuaian yang warna merah ya, yang kiri itu jurnal umum. Ini tipe-tipe yang prepaid, supplies, depresiasi, unearned, accrued revenue, accrued expense. Ada 6 kategori. Yang manakah kalau kita punya nomor 1 tentang notes ada bunganya? Betul ya, kalau ini range-nya accrued expense betul. Ini titik beratnya interest. Jadi kita sudah nikmati bunga interestnya, tapi kita belum bayar. Apa nama jurnalnya? Kalau kita lihat bagiannya accrued expense, itu kata kuncinya debitnya expense, kreditnya payable. Sudah jelas sekali di sini kita bahasnya tentang bunga interest berarti. Aduh, silakan dijawab bersamaan. Yang mana, Mem? Loh. Ya, debitnya atau kreditnya? Silakan. Interest payable. Betul sekali. Kata kuncinya tadi saya sudah bilang. Kalau kalian sudah tahu ini ranahnya, bagiannya expense sama payable begini, kan gampang sekali. Tinggal dilihat situasinya. Kalau tentang gaji, salary. Kalau tentang bunga, ya interest. Sudah begitu. Begini, selesai. Nah, nominalnya bisakah, Yosia? Persentasenya dikalikan dengan, itu di atasnya ada data, pokok hutangnya, pokok notes payable-nya berapa? Interest expense-nya Mem. Berapa? $20.000. Ya, sesuai yang tertera di atas, betul ya. $20.000, lalu dikalikan dengan lagi, jangan lupa ya. Bunga itu tahunan. Kalau kita pakainya cuma 1 bulan, ini ceritanya cuma monthly, bulanan Juli. Jangan lupa dikali berapa periodenya. 1 bulan, 1 tahun kan ada 12 bulan. Kita pakainya hanya 1 bulan. Berarti kalikan dengan 1/12. Itu cara mengisi untuk nominalnya. Teman-teman A1 coba lagi ya, belum ada yang dapat poin plus. Ini, supplies yang ada di tangan pada akhir bulan Juli 18.600. Nah, kalau itu jelas tentang supplies, kita tadi punya catatan tentang supplies. Bisa dihafalkan. Debitnya pasti? Supplies Betul expense. sekali, supplies expense. Kemudian kreditnya adalah? Supplies. Supplies. Nah, ini dihafalkan. Nominalnya pasti yang terpakai. Kalau di tangan, akhir bulan cuma ada 18.600. Lihat dulu di atasnya. Data sebelum penyesuaian. Supplies kita ada berapa, teman-teman? 24.000. Berarti kita menggunakan berapa ya? Kalau 24.000 itu cuma jadi 18.600, berarti? 5.400. Ya, terima kasih. Kita hanya menggunakan 5.400. Kalau dalam sebuah soal, kalian dikasih tahu sisanya, saldo awal kurangi sisa untuk menemukan yang terpakai. Kalau dalam sebuah soal tiba-tiba sudah ada sisanya, ya sudah langsung masukkan itu di jurnal penyesuaian. Oke. Terima kasih ya partisipasinya teman-teman, Esther dan teman-teman tadi. Nah, sekarang sebutkan nama lagi. Nggak usah ngechat deh, langsung unmute, sebutin nama Esther, sebutin nama siapa, gitu boleh. Yang ketiga tentang gampang, prepaid rent. Esther, silakan. Prepaid rent berarti apa jurnal penyesuaiannya? Jelas ya, ini tentang prepaid ya. Tadi kita punya jurnal tentang prepaid, apa itu? Jurnal penyesuaiannya prepaid rent? Pasti rent expense to Prepaid rent. Ini teman-teman tinggal ganti aja. Kalau tentang insurance, insurance expense to prepaid insurance. Kalau tentang advertising, advertising expense to prepaid advertising. Begitulah. Nah,
prepaid rent-nya di sini 3.600 itu diketahui untuk 4 bulan sewa, Esther. 3.600 itu untuk 4 bulan sewa. Berarti kita kan tadi bulanan. 3.600 dibagi 4 nih. Tuh. Berarti per bulannya 900 ya. 900. Bulan Juli kita hanya memakai sewa 900, berarti terpakainya 1 kali 900. Bagus sekali. Yang lain, berikutnya tentang karyawan, ada tentang gaji yang belum terbayar itu 3.100. Nah, apa jurnalnya? Sudah tahukah kalian? Atau itu Ya, mau ma'am. bagian dari mana? Silakan Prisil. Salary and wages expense, ma'am. Kredit atau debit? Debit. Betul, kreditnya apa? Kreditnya salaries and wages payable. Bagus sekali. Ini sama kayak yang tadi nomor berapa ayo? Mirip kan? Sama yang kayak nomor berapa? Nomor 1, ma'am. Betul sekali. Cuma diganti interestnya jadi salary and wages kan teman-teman. Ini accrued expense. Sudah pakai jasanya karyawan tapi belum bayar. Tinggal dimasukkan aja, Prisil, berapa nilainya? $1.100. Betul. Berarti tunggu ya teman-teman. Oke, saya kembali lagi tadi berapa? 3.100 ya. 3.100. Oke. Terima kasih Prisil, sudah dicatat plusnya. Selanjutnya, gampang, ini lebih gampang lagi nih semakin bawah. Tadi mungkin awalnya bingung. Nah, semoga semakin paham teman-teman. Yang nomor 5 berarti tentang depresiasi. Hanya ada 1 ya bagiannya. Sudah jelas ya? Apa judulnya depresiasi? Expense Debit. Lalu? debit 500 habis itu accumulated depreciation Ya, building. betul. Debitnya depreciation expense, kemudian kreditnya accumulated depreciation ya. Nah, untuk besarannya pun nggak perlu ngitung susah-susah. Metodenya apa? Di sana sudah dinyatakan 6.000 per tahun. Kita di sini butuhnya bulanan. Caranya seperti apa? Bagi 6.000 berarti? dibagi 12. Ya, betul. 6.000-nya dibagi langsung sama 12 ya. Oke, faizanya plus. Untuk yang nomor 6 itu selama sebulan, perusahaannya telah melakukan jasa senilai 4.700 yang berhubungan dengan unearned service revenue-nya, pendapatan diterima di mukanya. Tentang apa itu? Debitnya unearned service revenue, kemudian kreditnya service revenue. Nah, coba lihat di sini. Di atas itu unearned service revenue-nya ada 11.500 Hillary. Diketahui perusahaan ini sudah berhasil menyelesaikan hutang jasanya, sudah perform, sudah melakukan jasanya itu 4.700. Yang kita masukkan di jurnal penyesuaian itu adalah nominal yang sudah earn, yang sudah kita lakukan. Berapa berarti? 4.700. Ya, betul. 4.700. Nah, teman-teman, kalau dikasih tahu yang sudah earn, yang dilakukan, langsung inputkan di jurnal 4.700-nya.
Tapi kalau kalian dikasih tahu sisa yang belum dilakukan, berarti yang awal 11.500 kurangi sisa yang belum dilakukan, nah itu sama dengan yang sudah dilakukan. Oke, plus juga buat Hillary. Berikutnya yang terakhir ya, unpaid maintenance and repair cost. Ada yang mau coba lagi? Silakan. Ya, Yosia, silakan. Apa ya? Ada biaya pemeliharaan dan perbaikan yang unpaid, berarti belum dibayar. Itu bagian dari apa? Atau kamu sudah tahu jurnalnya? Silakan. Salaries and wages expense sama salaries and wages payable month. Maintenance and repair itu yakin tentang salary. Salary tadi sudah loh, tentang gajinya karyawan. Maintenance pemeliharaan, repair, diberi namanya sesuai dengan kejadiannya aja. Bahasa Inggrisnya maintenance and repair juga aja. Kemudian Berarti gimana? Debitnya? Bagaimana berarti debitnya? Ya, apa expense? Salaries and wages expense sama salaries and wages payable month. Kamu kok masih bertahan di salary and wages aja? Sudah saya bilang itu maintenance and repair, pemeliharaan dan perbaikan gak ada hubungannya sama karyawan. Itu tentang pemeliharaan, perbaikan, mesin kah, dan lain sebagainya. Coba lagi nanti ya. Yosia boleh diganti jawabannya atau ada teman-teman. Riko, silakan Riko. Debitnya. Unpaid maintenance and repairs. Belum tepat ya. Unpaid itu artinya belum dibayar. Kalau kalian sampai ikut-ikutan buat jurnalnya unpaid ya nggak boleh. Oke, ganti lagi. Debitnya, Maintenance and repairs payable. debitnya. Itu debitnya. Iya. Salah. Akun payable, Tuh, kebalik kok dibilangin. maintenance and repair expense, ma'am. Jadi maintenance Ya, and repair maintenance expense. and repair Ingat-ingat ya. expense sama akun payable. Kalian mau beri nama maintenance and repair expense. Kreditnya maintenance and repair payable pun nggak apa-apa gitu. Nah, intinya itu bagian dari accrued expense. Sama dengan tadi penggunaan interest, sama dengan tadi penggunaan gaji. Kata kuncinya itu debitnya expense, kreditnya payable. Itu teman-teman. Yang penting itu expense to payable-nya. Teman-teman mau kasih nama apa? Nggak apa-apa. Selama itu mengarah ke maintenance and repair. Besarnya langsung dimasukkan ya, 2.300. Berarti saldo-saldo di atas itu ada yang nggak digunakan loh ya. Ada informasi yang perlu kalian gunakan, ada informasi yang nggak perlu kalian gunakan ya.